Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida ditemani dengan Ibu Astrid. Nah di sini Bu, Ibu di tahun 2017 pernah menjadi partisipan in house research training ya. Oke. Iya. Itu awalnya gimana Bu? Ada yang ngundang atau bagaimana? Ya, jadi ingat saya tahun 2020 itu saya sempat ikut pelatihan internasional Asian Summit yang bicara tentang hoax. Jadi pembicaraan tentang hoax ini itu setiap hari akan dibahas karena produksi hoax juga lebih meningkat Betul Bu. sekarang. Tuh. Jadi saya ikut training itu karena saya di Mavindo, jadi akhirnya dipanggil untuk ikut training. Kemudian kalau di kegiatan-kegiatan AJI itu tingkatnya sudah nasional. Yang training internasional itu yang terakhir di tahun lalu itu saya ikut. Baru-baru juga sebenarnya saya sempat daftar yang Australia Muslim. Jadi dia semacam pertukaran Muslim Australia. Tapi karena banyak yang mendaftar, saya sempat masuk Ikut di juga? kategori yang kayak runner up begitu. Oh runner up ya. Karena pesertanya terbatas dan secara online. Jadi saya senang mencari pengalaman sebenarnya yang sifatnya lebih Harus kayak internasional. keluar dari zona nyaman Bu ya. Iya. Suatu sebuah tantangan memang seperti itu. Iya, betul itu. Di sini Ibu juga di CV-nya ada publication. Di situ saya lihat Bu nih, Ibu pernah jadi bachelor thesis ya, Jadi yang ada berperan sebagai gay. itu makalah S1 saya skripsi. Itu kalau saya ingat itu banyak sekali, termasuk kakek saya. Kakek saya itu guru besar di ilmu komunikasi Unhas. Itu karena saya kasih tahu judulnya, beliau marah-marah, bilang kenapa ambil itu? Bilang ini bukan persoalan karena saya ambil skripsi mengenai self disclosure mahasiswa Unhas yang berperan sebagai gay, lantas membuat saya sebagai gay gitu. Tidak. Saya senang sekali menggali hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan pribadi, komunikasi antar pribadi, bagaimana memahami manusia. Bahkan beberapa kegiatan saya itu saya melibatkan orang-orang yang teman-teman yang LGBTQ gitu. Ini masih menjadi pertentangan yang luar biasa memang kita di Hingga Indonesia. akhir ini memang seperti itu. Tapi dalam konteks saya sebagai sesama manusia yang mereka harus perjuangkan adalah hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan. Jadi persoalan orientasi seksual itu bukan ranah saya, tapi pada konteks mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, itu harusnya didukung dalam konteks itu. Penelitian saya tahun 2019 juga tentang gay yang ada di Makassar. Itu bahkan masuk di penelitian Litabdimas Kementerian Agama Republik Indonesia. Luar biasa sekali pemirsa. Iya. Luar biasa sekali. Ini pemirsa istilahnya 3 hari 3 malam kalau kita mau bahas cerita dari Ibu Astrid nggak ada habisnya memang Bu ya. Sangat-sangat luar biasa. Ibu suka dukanya selama ini menjalankan mulai dari dosen, jurnalis dan lain-lain. Kalau sukanya saya orang yang prinsipnya kalau hal ini menarik saya akan coba tekuni. Saya senang hal-hal yang baru, gitu. Yang menantang, yang bisa keluar dari zona nyaman. Benar. Tapi kekurangannya saya itu cepat bosan. Jadi kalau ini sudah tidak ada tantangannya saya akan tinggalkan. Makanya saya tidak terlalu suka main di media-media besar ya. Saya suka main di media-media yang bertumbuh gitu kan, ada tantangannya yang lain. Selain itu yang sedihnya begini Wilda. Kadang karena kita ini perempuan, maka orang selalu menganggap perempuan dengan jenis kelamin kedua itu nanti. Benar. Mereka disimpan sebagai cadangan. Nah, yang saya mau munculkan adalah perempuan tidak pernah menjadi cadangan. Pada situasi apapun, pada kondisi apapun, mereka punya kesetaraan. Benar. Dalam hal apapun dengan laki-laki. Mereka punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak ada lagi istilah jenis kelamin kedua ya. Dukanya? Dukanya ya kadang saya terlalu
mungkin dibilang maruk barangkali ya, kemaruk. Karena kegiatan saya terlalu banyak, Ya. sudah overload. Gitu. Dan saya tipikal orang yang tidak bisa menolak. Tiba-tiba ada teman yang Minta tolong. minta tolong. Ini saya dimasukkan lagi di Palang Merah Indonesia Makassar ini. Jadi bagian medianya dan semacam tim ahli gitu. Itu saya tidak bisa menolak. Jadi ketika ada yang minta tolong, saya bantu. Nah, itu yang kadang saya bikin kewalahan. Tapi dari situ saya belajar cepat bagaimana membagi waktu. Mungkin karena pengalaman waktu mahasiswa kita terjebak dengan deadline ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu kadang kita selesaikan dekat-dekat deadline. Benar. Itu kelemahan sebenarnya yang tidak bisa dicontoh. Nah, untuk pesan dan motivasi untuk perempuan-perempuan yang sedang menonton ibu nih. Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan laki-laki itu sudah setara. Jadi jangan lagi ada istilah, oh karena saya urus anak jadi saya tidak bisa ikut ini, karena saya urus suami saya tidak bisa ikut ini. Ada waktu-waktu tertentu yang kadang kita harus tumbuh sebagai perempuan, sebagai manusia, gitu, tanpa membedakan peran-peran kita yang lain. Gitu. Jadi pesan buat Wilda dan yang lainnya, jangan pernah lemah karena Anda merasa Anda perempuan. Gitu. Tapi selalulah berpikir perempuan itu bisa mengerjakan sesuatu, seperti halnya laki-laki dalam prinsip dunia kerja, prinsip berpendidikan, dan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah Iya, meluangkan Winda. waktunya. Wah, luar biasa sekali ceritanya, pemirsa. Seringkali orang tidak menemukan solusi karena pikirannya tertutup terhadap solusi baru. Berpikir terbuka, tetap kritis dan berpikir positif. Dan quotes ini telah dibuktikan oleh Ibu Astrid. Sampai jumpa, saya Wilda Izzatul Yazida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.